Selamat siang Ibu Melia. Selamat siang Bapak Naka. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, harus sehat Bapak. Harus sehat, selalu sehat. Nah Ibu, tujuan saya mengundang Ibu hari ini sama seperti yang saya sampaikan kemarin. Saya ingin mengajak Ibu berbagi pengalaman yang namanya kucing Ibu. Ya, pasti ini pertama kali Ibu lakukan ya? Ya. Pertama kali ya. Jadi nanti kucing itu secara garis besar Ibu membantu teman, mengajak dia berdiskusi, menemukan jawaban atas permasalahan yang teman Ibu hadapi. Tapi bukan Ibu yang menjawab Ibu ya. Ya. Jadi nanti biarkan dia menemukan sendiri, Ibu hanya perlu membimbing. Nah dalam kucing itu biar Ibu tidak kemana-mana bertanyanya, ada namanya alur tirta. Ibu sudah pernah dengar kira-kira alur tirta? Ya. Pernah. Kira-kira sekilas yang Ibu tahu tirta apa? Tujuan. Oh iya ya. Benar, ada tujuannya. Ada tujuannya. Nah, ada apa lagi? Indikasinya. Indikator. Identifikasi ya, lanjut. Terus ada alur rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi nanti setiap pertanyaan itu akan mewakili alur tirta. Jadi kemampuan Ibu dalam kucing nanti akan saya nilai berdasarkan alur tirtanya Ibu. Nah, apakah Ibu sudah bisa menemukan tujuan teman Ibu nanti? Apakah Ibu bisa membantu dia membuat rencana? Dan apakah Ibu bisa membimbing dia hingga dia berkomitmen untuk melaksanakan rencananya Ibu ya. Nah untuk kucing Ibu ada kompetensi yang perlu Ibu perhatikan. Yang pertama itu ada mendengarkan dengan aktif. Nah, kalau mendengarkan dengan aktif terbayang nggak Ibu? Harus seperti apa? Ya, pasti mendengarkan dan menunjukkan bahwa Ibu memang benar-benar mendengarkan. Hadir secara penuh Ibu. Berarti Ibu hadir di hadapan teman Ibu. Jadi Ibu saat dia ngobrol Ibu jangan gini kayak bang dia atau jangan mengantuk atau begini Ibu. Itu nanti Ibu ada tapi jiwanya enggak ada. Dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah karena ini baru pertama kali Ibu Meli lakukan, kira-kira dari 3 hal tadi, mendengarkan aktif, hadir secara penuh dan membuat pertanyaan berbobot, kan tidak langsung bisa semuanya gitu. Jadi kalau saya suruh Ibu memilih salah satu, kira-kira yang mana pertama kali akan Ibu tingkatkan? Ya mungkin mendengarkan secara penuh. Mungkin. Oh mendengarkan secara aktif. Ya, secara aktif. Ya. Kenapa Ibu Meli milih itu? Karena saya tuh butuh penjelasan dari berarti pengen tahu benar-benar tahu dulu masalah dari temanku seperti apa. Jadi harapannya nanti saya akan amati Ibu, apakah Ibu sudah bisa mendengarkan secara aktif. Ya langsung aja coba, nanti jangan tegang-tegang ya. Kalau Ibu tegang jadi coach, nanti kucingnya ikut tegang nanti Ibu ya. Jadi relax saja, kita sama-sama belajar. Apalagi Ibu Meli ini baru pertama kali ya Ibu ya. Nah kalau kita bicara tentang mendengarkan secara aktif, kira-kira kalau menurut Bu Meli ciri-ciri orang mendengarkan itu seperti apa Ibu? Ya, kalau menurut saya ciri-ciri orang yang mendengarkan itu ada interaksi, terus kemudian ada interaksi ya. Ada gerakan begini. Ya mengganggu, ya boleh. Geleng-geleng gitu ya. Geleng-geleng. Dada termasuk. Ya pokoknya ada feedback istilahnya, tidak bengong-bengong atau merem gitu ya Bu ya. Ya berarti sesuai kesepakatan kita nanti kemampuan Ibu mendengarkan secara aktif akan saya nilai dari indikator yang Ibu bilang tadi, yaitu apakah Bu Meli ini ada mangut-mangutnya enggak? Ada feedbacknya enggak? Ada interaksi, tahu-tahu nanti Bu Meli diam atau mencret ya kan? kan kasihan. Saya bawa obatnya kok. Yang penting kita siap dulu ya Ibu ya. Jadi sebelum nanti Ibu Meli kucing, jadi Ibu sudah siap, Ibu sudah tahu apa yang dinilai Ibu kan, yaitu mendengarkan secara aktif. Ya, jadi Ibu jangan gundah gulana takut tidak tercapai keinginan Ibu, karena ini pertama kali. Saya ucapkan semangat. Nah, jangan ragu.
kita sama-sama belajar. Sekian dari saya Ibu Meli, biar Ibu Meli bisa segera melakukan kucing. Saya ucapkan selamat siang. Selamat siang Bapak, terima kasih. Selamat siang Ibu Ari. Selamat siang Bu Meli. Ya, gimana kabarnya hari ini? Kabar saya sangat baik, tapi saya galau nih Bu. Galaunya kenapa Ibu? Ini saya ada sedikit permasalahan sih sebenarnya. Ini tentang anak-anak sih. Gimana anak-anak? Kenapa? Ini Permasalahannya apa gitu? permasalahannya ini mengenai pemilahan sampah Bu. Anak-anak itu belum bisa memilah sampah dengan benar. Saya perhatikan beberapa hari ini sampah itu masih tercampur, padahal kita sudah menyediakan tempat sampah yang berbeda gitu Bu. Nah ya, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Gitu? Kalau menurut saya sih kurangnya pemahaman anak-anak mengenai jenis-jenis sampah Bu. Oh ya, apakah dari pihak guru apa namanya membantu gitu untuk siswanya untuk memilah sampah seperti itu? Udah ada upaya seperti itu gitu? Kalau dari pihak teman-teman sih semuanya sih sudah pada membantu Bu. Di sini hanya mungkin pemahaman anak-anak itu masih kurang Bu ya tentang jenis-jenis sampah itu, terutama di sampah residu dan sampah anorganik sih kalau saya lihat itu Bu. Oh gitu. Ya, kira-kira menurut Ibu saat ini jika dinilai dari skala rentanan skala 1 sampai 10, kira-kira ini muridnya ada di skala berapa ya? Kalau menurut saya sih anak-anak sih sekarang masih ada di skala 5. Karena menurut saya setelah saya perhatikan itu tidak semua sih anak-anak yang seperti itu. Setengah itu sudah paham, yang setengahnya belum. Kalau saya perhatikan juga anak-anak yang belum paham itu anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 3 sebenarnya Bu. Kalau anak-anak kelas 4, 5 dan 6 itu karena mereka sudah terbiasa dari kelas 1 dulu mereka kan sudah paham. Jadi yang masih belum paham itu mungkin kelas 1, 2 dan 3. Ya, jadi untuk tingkat yang paling atas sudah ada edukasinya ya dan sudah memahami, dan yang tingkat yang paling bawah itu belum memahaminya. Nah, kira-kira untuk sampai skala yang lebih tinggi, upaya atau rencana apa yang kira-kira yang harus dilakukan? Rencananya sih ini Bu, saya akan mengajak siswa bersama kita berkolaborasi lah Bu dengan guru kelasnya masing-masing gitu, mengenai praktek pemilahan sampah. Mungkin kemarin itu karena kita prakteknya di halaman, jadi anak-anak itu kurang paham ya karena terlalu banyak orang. Jadi rencananya nih saya ingin praktek anak-anak itu di kelas gitu. Jadi di kelas itu kita sediakan tempat sampah yang berbeda gitu untuk simulasi anak-anak. Kemudian di sana kita sediakan sampah organik, sampah anorganik dan residu. Jadi anak-anak praktek langsung untuk membuang sampah menurut jenisnya gitu. Jadi selain itu juga saya akan menayangkan video jenis-jenis sampah, ini yang mana termasuk jenis sampah organik, yang mana termasuk sampah anorganik dan residu. Selain itu saya sih rencananya juga ingin membuat tabel Bu ya, tabel biar anak-anak itu dipasang di kelasnya masing-masing. Jadi jenis sampah anorganik itu apa saja, kemudian sampah anorganik itu apa saja, residu apa saja. Jadi pada saat anak-anak bingung membuang sampah, mereka bisa melihat di tabelnya terlebih dahulu Bu. Jadi mereka lebih paham lah dan tidak salah menaruh sampah pada tempatnya lagi, seperti itu Bu. Bagus, sangat bagus sekali ya apa yang akan dilakukan itu dengan menyediakan 3 macam bak sampah dan menayangkan video agar anak-anak juga mengerti bagaimana caranya memilah sampah yang baik dan benar gitu ya Bu ya. Oke, terus kemudian kira-kira kapan bisa dilakukan hal ini?
Kebetulan sekarang kan masih liburan Bu. Iya. Rencana saya sih habis liburan ini mungkin di tanggal 7 Oktober ini saya akan mulai rencana itu. Tetapi sebelumnya kan saya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan di sekolah gitu, dengan kepala sekolah, dengan teman-teman. Jadi supaya kegiatan ini bisa terlaksana lebih maksimal seperti itu Bu. Oh ya, artinya kegiatan ini akan dilakukan secepatnya agar nantinya bisa dilakukan secara maksimal. Ya, artinya ini dilakukan setelah liburan saya, Bu ya. Ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kira-kira dalam melaksanakan program tersebut, apakah perlu adanya orang yang untuk mendampingi, ya seperti misalnya tim untuk mengobservasi, kira-kira perlu apa enggak, atau adanya teman sejawat seperti itu, atau orang tua siswa, gimana kira-kira? Kalau tidak? menurut saya itu sangat perlu sekali Bu. Kebetulan untuk di kelas 4, 5, dan 6 itu kan kita sudah ada timnya. Jadi tim untuk pemilahan sampah itu. Jadi pada saat anak-anak di jam istirahat itu, jadi yang bertugas di bagian pemilahan sampah itu, jadi anak-anak itu memantau teman-temannya, terutama adik-adiknya di kelas 3. Untuk kelas 1 dan kelas 2 karena jam istirahatnya mereka berbeda, itu mungkin saya bisa minta bantuan sama wali kelasnya. Wali kelasnya atau petugas kebersihannya. Ya, bisa. Nah, jadi diingatkan kalau anak-anak salah menaruh sampah ya diberitahu, nak ini di sini tempatnya. Jadi dengan kegiatan itu sering dilakukan, saya yakin anak-anak itu pasti paham dan perubahan itu pasti terjadi. Oke, bagus, baik Ibu ya. Dan saya sangat setuju sekali ya Bu ya. Nah, sekarang kira-kira apakah sudah ada titik terang dari dialog kita hari ini Bu ya, serta permasalahannya Ibu tadi yang Ibu sampaikan itu? Sudah Bu, di sini saya sudah merasa lega sekali ya, karena saya sudah bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya alami saat ini Bu. Oke, ya perasaannya Ibu bagaimana? Perasaan saya senang, lega Bu, karena bisa berdiskusi dengan Ibu sehingga saya bisa dapat menemukan pemecahan masalah gitu. Oke, itu penting ya untuk sharing ya. Jadi berbagi dan mendapatkan solusi sendiri ya Bu ya. Baiklah, karena Ibu sudah mendapatkan jawabannya dan sudah munculkan ide dari diri sendiri dan mungkin akan berkomitmen untuk menyelesaikannya, berarti kita sudah selesai nih untuk sesi pertemuannya coaching pada hari ini ya. Mungkin kalau misalnya ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu, saya minta maaf seperti itu ya. Oke, baik, saya tutup mungkin ya dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Bu Meli. Nah, selamat siang Ibu Meli. Selamat siang Bapak. Nah, kita berjumpa lagi ya. Tadi kita sudah sempat persiapan dulu sebelum Ibu melakukan coaching. Ibu sudah lakukan dengan sangat baik. Sekarang kita bertemu lagi untuk mendiskusikan hasil pengamatan saya, Ibu ya. Baik. Nah, tadi kita sepakat bahwa Ibu Meli ingin dinilai tentang apa Ibu Meli tadi? Aktif dalam mendengarkan. Nah, kalau saya lihat tadi, atau saya tanya dulu nih, kira-kira Bu Meli bisa tahu tidak permasalahan yang dihadapi oleh rekan Ibu tadi? Ya, saya tahu apa yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi tadi oleh Bu Ari, yaitu mengenai permasalahan mengenai sampah dan bagaimana cara mengolah sampah itu. Seperti itu. Berarti Bu Meli sudah sangat mendengarkan ya, dan karena Bu Meli bisa menjelaskan pokok permasalahannya dan juga hal ini selaras dengan pengamatan saya Bu Meli. Bu Meli sudah manggut-manggut, Bu Meli sudah melaksanakan interaksi dan juga sudah ada gerakan-gerakan yang menandakan bahwa Ibu Meli mendengarkan rekan Ibu gitu ya. Jadi jangan takut, jadi Ibu sudah lakukan dengan sangat baik. Ya, mungkin catatan dari saya Ibu ya, karena mungkin ini pertama kali Ibu Meli melakukan coaching. Saya lihat sih ekspresi Ibu masih
deg-degan ya, deg-deg ser ini ya. Jadi jarang tersenyum Ibu, lebih kayak seperti kenapa saya diberikan tugas ini gitu saja Bu ya. Kenapa saya diberikan tugas ini? Ya, jangan khawatir Ibu, kalau ada orang yang memberikan kepercayaan pada Ibu, berarti orang lain itu menilai Ibu mampu. Ya, jadi untuk kedepannya karena ini pertama, untuk yang kedua dan ketiganya mudah-mudahan ada perubahan lebih baik lagi, terutama dari segi mengendalikan diri. Ya, jangan terlalu tegang. Apa Ibu perlu kucing sama saya? Boleh, nanti kita sediakan waktu ya. Tapi untuk target kita yang pertama, mendengarkan secara aktif, saya rasa sudah terpenuhi dan saya yakin sudah terpenuhi. Berdasarkan pengamatan, berdasarkan penyampaian Ibu yang tahu akan permasalahan pokoknya. Jika dilihat dari alur ceritanya sudah sangat terstruktur Ibu, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, sudah mau berusaha dari awal, tujuannya nampak sampai pada akhirnya teman Ibu mau berkomitmen untuk memecahkan masalahnya. Nah, Ibu sudah lolos ini tentang mendengarkan secara aktif. Dari 3 tadi, yang mana yang akan Ibu kembangkan lagi? Dari tiga tadi kan ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Ya. Mendengarkan secara aktif sudah mantap. Sekarang antara 2 ini mana yang akan mau dikembangkan? Ya, mungkin yang ketiga itu membuat pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Ya. Kenapa kira-kira ya? Karena dari pertanyaan itu akan melahirkan jawaban yang bagus juga. Oh ya, berarti harapannya dari pertanyaan yang berbobot, Ibu Meli bisa mendapatkan jawaban yang pas dengan keinginan ya, dengan Bu Meli. Artinya lebih menggali lebih dalam bisa lagi. menggali dalam ya, dari identifikasi masalahnya Ibu ya. Seperti itu. Berarti sudah tujuannya sudah jelas, Ibu Meli ingin mengembangkan kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu Meli untuk waktunya hari ini. Jangan kapok-kapok Bu ya untuk berbagi, melakukan coaching pada teman-teman. Jadi kita bisa saling membangkitkan semangat, bisa saling memecahkan masalah satu sama lain. Jadi sekian dari saya Bu Meli. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan selamat siang. Siang Bu ya. Siang.